Ya, apakah saya seorang ustadz, apakah saya seorang guru ngaji. Ya, bapak saya itu dari kota Padang ya, di Sumatera Barat, dan nama saya di Sumatera Selatan yang ada di Palembang. Ya, begitu sangat ketat keagamaannya, begitu sangat peraturannya sangat-sangat sekali ketat dalam agama. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada seorang pria yang dimana dia berlatar belakang muslim dan dia anak seorang ustadz. Dan kemudian dia sudah menjadi pengikut Yesus dan dia menjadi pemberita Injil yang cukup luar biasa. Dia berasal dari Padang. Nah semalam kita bahas tentang kesaksian seorang wanita yang berasal dari Minang ya. Dan kali ini dari Padang seorang pria yang sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa. Nah teman-teman, mari kita dengarkan saja kesaksiannya, videonya yang berikut ini. Sebelumnya saya mau menceritakan akan kebaikan Tuhan yang luar biasa, bagaimana saya bisa melayani di kota, saya bisa melayani bangsa-bangsa. Sebenarnya saya tidak pernah terfikirkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, tidak pernah terfikirkan untuk menjadi seorang pendeta, dan tidak pernah terfikirkan untuk membagikan kitab Injil di mana-mana. Tapi semua itu karena Tuhan, ya, adalah firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saudara sekalian melihat latar belakang saya ini dulunya bukan seorang Kristen. Namun saya ini dibesarkan dan dilahirkan secara agama Islam. Ya, apakah saya seorang ustadz, apakah saya seorang guru ngaji. Ya, bapak saya itu dari kota Padang ya, di Sumatera Barat, dan nama saya di Sumatera Selatan yang ada di Palembang. Ya, begitu sangat ketat keagamaannya, begitu sangat peraturannya sangat-sangat sekali ketat dalam agama. Tapi saya percaya ketika Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan kita kesempatan untuk mempercayainya. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita benar-benar menceritakan kebesarannya. Dan Tuhan itu Yesus Kristus sendiri yang menghampiri saya secara pribadi daripada 2011 bulan Juni, ya tepatnya 12 tahun yang lalu kah. Ya 12 tahun yang lalu, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Saya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya. Ya, bapak saya daripada Padang, ya beliau seorang ustadz. Memang saat ini memang bapak saya sudah meninggal, ya sudah meninggal dunia pada tahun 2007 ketika saya masih kelas 1 SD kalau nggak salah ya. Ya jadi ya kami itu ada di kota Depok, dan saya biasanya saya di pesantren di Al Habib Assegaf bin Mahdi. Ya namanya nama pemimpinnya itu Habib Assegaf bin Mahdi, dan nama pesantrennya itu adalah di Nurul Iman, Tarung Bogor. Nah, bagaimana saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kasih anugerahnya tahun 2011 bulan Juni, saya bisa diinjili secara langsung bersama Tuhan Yesus, dan saya diizinkan memasuki alam supranatural, alam di mana tidak semua manusia yang bisa datang ke situ. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah memberikan kuasanya, Tuhan sudah memberikan izinnya atas kehendaknya atas hidup kita, maka itu terjadilah. Dan hari itu Tuhan mengizinkan saya masuk ke alam supernatural, yaitu namanya surga dan neraka. Bagaimana itu terjadi semua? Pada waktu itu sekitar umur saya 11 tahun ya saudara sekalian, masih sangat muda, masih sangat belia. Umur saya masih 11 tahun, saya tidak pernah terfikirkan oleh apa-apa. Tetapi soal keagamaan saya, soal kepercayaan saya tetap menjalankan 5 waktu ya. Dari sholat subuh, ya sholat sunnah fardu, dari zohor, asar, maghrib, isya, bahkan sholat malam pun saya itu laksanakan. Karena kami biasanya dan umat Islam dimanapun berada,
diperintahkan sholat 5 waktu dan sudah diajarkan daripada kecil, ya sudah diajarkan membaca Al-Quran dari kecil. Dan itu dari bapak saya itu setiap hari ya, step by step saya jalani sampai akhirnya saya tuh di pesantren. Saya di pesantren dan saya sekolahnya itu di SD Muhammadiyah 4 Depok. Tapi karena anugerah Tuhan selama 12 tahun saya sudah menjadi pengikut Kristus dan saya bisa memberitakan Injil di mana-mana dan diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan sampai bangsa-bangsa di 5 negara Asia Tenggara. Ya, singkat cerita, saya menerima Tuhan Yesus itu datang, saudara-saudara, datang masuk ke pribadi saya. Saya tidak sama sekali tidak pernah terpikirkan bagaimana sosok Isa Al-Masih itu sendiri, sosok Yesus sendiri itu, sosok sebagai Bapa yang luar biasa itu menjumpai hidup saya. Saya tidak pernah terpikirkan, tapi pada waktu itu 2011 saya mendengar ada satu suara di mana ketika hari itu bulan Juni saya melihat ada suatu terang, ada satu sinar yang begitu luar biasa. Dan sinar itu sangat-sangat luar biasa, sinar itu sangat-sangat dahsyat, saudara sekalian. Dan sekeliling rumah saya lihat begitu cahaya seperti kilat, ya, memancarkan api kemuliaan Tuhan, memancarkan sukacita Tuhan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan hari itu saya masih umur 11 tahun, saudara. Saya melihat di atap rumah saya itu seperti terbelah ya. Ya, hari itu saya tuh habis bermain karena kami ini sudah lagi cuti sekolah, saudara. Bulan Juni seperti biasa cuti sekolah. Jadi saya tuh pulang ke rumah saya ada di kota Depok. Jadi saya pulang dulu dan akhirnya ya seperti biasanya saya main-main segala macam. Pulang pun terlalu malamnya karena hari itu mainnya seperti kebiasaan anak-anak zaman dulu. Kita biasa main di warnet ya, internet cafe gitulah seperti zaman-zaman dulu. Jadi walaupun saya main ke internet cafe, tapi saya tidak pernah meninggalkan sholat saya 5 waktu. Dan hari itu saya benar-benar merasakan sukacita Tuhan yang begitu luar biasa. Hari itu saya melihat ada 3 sosok seperti laki-laki tetapi berjubah putih. Jubahnya itu sangat luar biasa, dan singkat cerita 3 sosok itu menghampiri saya, yang menghampiri tempat tidur saya, dan kiri dan kanan saya melihat ada jubah putih yang begitu luar biasa sampai ke bawah ya. Mereka tidak tidak pakai alas kaki, tapi saya bisa melihat satu sosok lagi di mana satu sosok ini berambut panjang. Wajahnya begitu tampan, wajahnya begitu bersih, wajahnya begitu bersinar sehingga saya tidak bisa melihat secara jelas dan secara detail seperti apa kata, tapi saya merasakan dan saya melihat rambutnya sampai ke sini, saudara. Wajahnya sangat tampan, wajahnya sangat luar biasa, dan saya merasakan sangat sukacita dan saya merasakan seperti kesejukan dalam hati gitu ya. Dan akhirnya ketika saya merasakan seperti terkejut gitu ya, kaget gitu, tiba-tiba kok ada orang seperti itu gitu, ada orang yang kok bisa sih tiba-tiba ini seperti mimpi kah atau seperti apa gitu kan. Nah, dan akhirnya saya tepok-tepok dada saya, pipi saya bilang ini mimpi kah, itu tidak mimpi. Saya merasakan itu real sekali. Dan akhirnya saya melihat sosok itu jalan ke tempat tidur saya. Dan tangannya diulurkan seperti ini, mengulur seperti ini. Kiri dan kanan saya melihat tangan Tuhan itu, tangan Yesus Kristus itu sendiri, bagaimana yang luar biasa. Di kanan dan di kiri ke tangannya itu berlubang dengan paku. Bagaimana sangat dahsyatnya saya bisa diizinkan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi hari itu saya nggak tahu dia itu siapa. Dia itu Isa Al-Masih ataupun dia itu Yesus. Tapi kalau saya daripada Tuhan, saya bisa merasakan damai sejahtera. Saya merasakan damai sejahtera yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Nah, saya yakin perjumpaan hari itu sangat luar biasa, ya. Dan hari itu dia ada mengatakan suara seperti ini. Ketika tangan Tuhan itu sudah menghampiri tilam tempat tidur saya, dan dia mengatakan, Rio, ikutilah aku. Ya,
Sampai suara yang ketiga kali, saudara, saya menghiraukan suara yang kedua kali, tapi saya mendengar suara yang ketiga kali, Rio, ikutilah aku. Dan saya terkejut, saudara. Saya sangat terkejut. Saya tidak mimpi, saya tidak berhasut, tidak mengingau ya gitu kan. Tapi saya mengatakan real banget. Saya bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Sampai hari ini saya ada karena perjumpaan saya dengan Tuhan. Saya bisa setia itu karena anugerah Tuhan ya. Nah, jadi itu kesaksian singkatnya teman-teman. Dia bernama Rio Firmansyah. Ayahnya seorang ustadz yang berasal dari Padang dan ibunya itu berasal dari Palembang. Dan bayangkan teman-teman, ketika Tuhan memanggil dia dari tengah-tengah keluarga yang tidak mengenal Kristus, yang mungkin mereka kenal Yesus itu ya sebagai nabi. Itulah yang mereka percaya saat ini, bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa itu, tidak pernah disalib dan kemudian tidak pernah mati. Nah, sama halnya seperti Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk menuju tanah perjanjian itu. Jadi sungguh luar biasa ketika Abraham mendengarkan suara Tuhan, tanpa basa-basi dia melakukan, karena dia punya iman bahwa yang bersuara itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia mendengarkan suara itu dan kemudian ada sukacita di hatinya, dia yakin bahwa itu Tuhan. Sama halnya ketika dia mendengarkan suara Tuhan itu mendatangkan sukacita baginya, namun dia meyakini bahwa itu adalah suara Tuhan. Dan puji Tuhan, dia sudah diselamatkan, sudah menjadi alat Kristus. Bahkan seperti di video fullnya teman-teman, dia menjadi pemberita Injil di berbagai negara di Asia ya. Nah, kita baca firman Tuhan dari Yeremia teman-teman ya. Nah, dari Yeremia 1 ayat 4 sampai seterusnya, begini firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ayat 11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Ayat 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Nah, sampai ayat 12 teman-teman, bagaimana Tuhan memanggil Yeremia, bagaimana Tuhan mengenal Yeremia sebelum dibentuk, sebelum ada dalam kandungan saja, Allah sudah mengenal siapa itu Yeremia. Dan Allah sudah menetapkan dia untuk menjadi utusan bagi bangsa-bangsa untuk menyampaikan firman Allah. Lalu Yeremia punya alasan, aku masih muda dan belum pandai berbicara, atau masih belum pintar ngomong, kira-kira begitu. Tetapi apa kata Tuhan? Apa yang kusuruhkan kamu harus lakukan. Jangan pernah kamu menganggap kamu masih muda. Sama seperti Rio Firmansyah.
Dia pada umur 11 tahun, dia sudah mulai mendapatkan suatu penglihatan. Dan itu sungguh luar biasa, itu masih muda. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menolak anugerah Tuhan. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, maka itu merupakan sebuah anugerah bagi kita. Nah, kita tidak hanya dipanggil untuk diselamatkan saja, tetapi kita dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan. Saya percaya bahwa jauh sebelumnya Tuhan sudah mengenal Rio Firmansyah ini. Sebelum dia ada dalam kandungan saja Allah sudah mengenal dia. Nah, sekalipun dia lahir dari tengah-tengah keluarga yang muslim, yang tidak mengenal Kristus, tetapi ketika Tuhan bekerja luar biasa, Tuhan bisa mengubah semuanya. Nah, Tuhan bisa memanggil dia dari tengah-tengah keluarganya. Nah, tetapi yang dibutuhkan di situ adalah kepekaan. Ketika dia mendengarkan suara itu, maka dia peka bahwa itu adalah suara Tuhan. Ketika dia memiliki damai sejahtera karena suara yang dia dengar itu. Nah, itu sungguh luar biasa kuasa Tuhan, cara Tuhan menyelamatkan setiap orang. Dan kiranya dia dipakai lebih lagi, lebih luar biasa lagi untuk menjangkau orang-orang yang masih belum mengenal Kristus, khususnya di daerah Padang. Kiranya semakin hari semakin banyak orang yang diselamatkan. Demikian yang saya sampaikan teman-teman melalui kesaksian ini, kiranya kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.